Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya masih jadi pengurus Gerakan Muda Ansor, baik pimpinan cabang, pimpinan wilayah maupun di pimpinan pusat, ketika ketemu dengan teman-teman, sahabat-sahabat dari daerah lain, selalu berkenalan. Dari mana asalnya, Mas? Dari Kencong. Kencong itu mana? Kencong itu adalah Kabupaten Jember. Oh, jadi dalam satu kabupaten itu ada 2 cabang. Betul. Itulah Kencong. Kencong adalah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Dan di dalam lingkungan NU, Kencong adalah sebuah cabang tersendiri, pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Sama dengan kalau di Probolinggo ada Keraksaan, di Pasuruan ada Bangil, di Rembang ada Lasem, dan sebagainya. Kenapa tidak jadi satu dengan Jember? Itulah hebatnya Kencong. Secara struktural, memang Kencong dengan Jember punya kedudukan yang sama. Sama-sama pengurus cabang, tetapi dalam sejarahnya Kencong lahir lebih dulu daripada Jember. NU masuk ke Kencong pada tahun 1929. Sementara NU masuk Jember, artinya masuk menjadi pengurus cabang Jember, itu pada tahun 1934. Dalam catatan-catatan sejarah, Kencong di bawah pimpinan Kiai Haji Jaini Dahlan yang membawa NU dari wilayah barat, khususnya dari Mas Kumambang Gresik ke Jember, ke Kencong ini, itu pada tahun 1929. Beliau adalah pedagang tembakau yang setiap hari berdakwah ke daerah-daerah sambil mencari dagangan. Berdagang sambil berdakwah, itulah Kiai Jaini Dahlan. Di mana tembakau di Jember itu dibuka pertama kali pada tahun 1850 dari sebuah perkebunan pada zaman Belanda, sehingga banyak sekali para petani yang menanam tembakau, sehingga menjadikan para pedagang-pedagang tembakau dari daerah lain untuk datang ke Jember, di antaranya Kiai Jaini Dahlan itu. Dan beliau di Jember ini mendirikan sebuah perkumpulan yang namanya Pengajian An-Nahdlatul Kebangkitan, yang sekarang kalau masih kita lihat sisa-sisa atau sejarahnya, sejarah lahirnya itu, pengajian-pengajian itu dipusatkan di sebuah langgar yang bernama Langgar Wakaf yang ada di dekat langgar yang ada di dekat dengan kantor Telkom Kencong. Itu pada tahun 1929. Sementara Jember, NU hadir di Jember setelah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bersama Kiai Maskur, bersama Kiai Abdullah Ubaid datang menemui Mbah Siddiq, di mana beliau meminta kepada Mbah Siddiq agar mau berjuang di NU. Beliau mengiyakan tapi tidak mau dimasukkan dalam struktur kepengurusan. Beliau hanya menyerahkan anaknya yang bernama Kiai Mahfud Siddiq agar mau atau dititipkan untuk bergabung dengan NU. Sementara beliau mendoakan agar NU bisa jaya selama-lamanya. Dan kemudian hari Kiai Mahfud Siddiq terpilih menjadi Ketua Umum PBNU pada tahun 1937 hasil Muktamar NU di Malang. Kembali ke Kencong. Pada tahun 1929 itu bentuk NU Kencong masih berstatus sebagai kering atau ranting yang tidak meninduk kemana-mana. Karena di Jember belum ada, di Kabupaten Jember belum ada, jadi masih berbentuk kering NU Kencong. Itu kita lihat catatan-catatan dalam tabloid atau majalah NU tahun 1936 itu masih ada sejarahnya, historisnya, bahwa NU di Kencong ada 3 kering, ada kering Jombang, kering Kencong, dan kering Gumuk Mas. Itu terbukti bahwa tahun itu NU Kencong masih jadi satu dengan Jember. Tetapi pada tahun 37, tepatnya 21 September tahun 1937 itu secara resmi NU Kencong berdiri sendiri, dan itu atas anjuran dari Kiai Mahfud Siddiq yang waktu itu menjadi Ketua Umum PBNU, karena beliau menyadari NU Kencong lebih aktif daripada Jember, sehingga pengurus Jember itu kewalahan untuk selalu datang ke Kencong menghadiri setiap kegiatan. Banyak tokoh-tokoh, terutama alumni dari Pondok Tebu Ireng yang menjadi pengurus NU di Kencong.
termasuk Rois Suriah pertamanya itu Kiai Solihi, Rois kedua itu Kiai Syarif, Rois ketiga Kiai Haji Abdul Kholik, ketuanya juga begitu Kiai Zaidi Dahlan, ada Kiai Thohir. Yang menarik Kiai Zaidi Dahlan ini, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara tahu pernah melihat film Boneka Si Unyil. Film Boneka Si Unyil ada produksi film produksi negara. Yang waktu itu disiarkan hanya di TVRI. Yang menginisiatif, yang punya inisiatif, punya ide dari film Boneka Si Unyil itu adalah seorang brigadir jenderal yang bernama Gufron Dwi Payana. G. Dwi Payana. G. Dwi Payana itu adalah putra dari Kiai Zaidi Dahlan itu. Kiai yang mendirikan NU, yang membawa NU ke Kencong ini. Jadi sejarah berdirinya NU Kencong, kenapa harus berpisah dengan Jember? Karena NU Kencong lahir lebih dulu daripada PCNU Jember. Kalau NU Kencong sudah ada sejak 1929, sementara NU Jember hadir pada tahun 1934 yang sebelumnya merupakan sebuah kumpulan pengajian yang bernama Ittihadul Mudzakirin yang dipimpin oleh Kiai Mahfud Siddiq. Jadi perjalanan NU Kencong yang begitu lamanya, masa perintisannya yang dimulai dari tahun 1929 terus mengalami masa dari kering hanya Kencong menjadi sentral kering Kencong yang dimulai tahun 1934 dan dilanjutkan dengan Hizbut Nahdlatul Ulama pada tahun 1937. Itu merupakan masa-masa perintisan di mana NU masih baru saja berdiri di Kencong dengan mengembangkan sayap di berbagai tempat dan kegiatan. Walaupun di NU di wilayah Kencong banyak terjadi organisasi yang lain termasuk PSII, Muhammadiyah dan lain-lain, tapi NU lebih cepat berkembang karena sesuai dengan Islam yang diajarkan oleh para ulama yang dibawa oleh Wali Songo, sehingga perkembangan NU di Kencong lebih cepat daripada tempat-tempat yang lain, lebih cepat daripada organisasi-organisasi yang lain. Saya kira itu untuk masa perintisan dari NU Kencong. Bisa dilanjut nanti pada tahap pembangunan NU Kencong. Jadi di NU Kencong itu ada masa perintisan, ada masa pembangunan, dan ada masa pengembangan. Dari 3 tahap ini sudah saya uraikan dalam buku sejarah NU, sehingga nanti kita editing dan nanti akan di launching dalam bentuk buku sejarah NU Kencong. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.